Selamat pagi. Apa kabar? Shalom. Luar biasa bukan? Tuhan baik. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari sebelum kita beraktivitas pagi ini, ayo kita dengar firman Tuhan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa, kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan. Sampai hari ini kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati istirahat malam, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami secara pribadi Tuhan, supaya kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi yang indah. Pagi ini kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ayo kita sama-sama membaca di dalam Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Firman Tuhan katakan, hidup dan kasih karunia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Haleluya. Haleluya. Tema firman Tuhan pagi ini, Manarema berbicara tentang kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara, di sini dimulai dengan kata-kata hidup. Ya, hidup berarti orang hidup. Ya, yang bisa bergerak, bisa beraktivitas. Nah ini hidup dengan kasih karunia. Ya. Hidup dan kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa bukan? Hidup dengan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara. Aduh, luar biasa. Saudara, kita akan beruntung. Ya, bahkan di sini katakan lagi pemeliharaan Tuhan dalam hal apa? Menjaga nyawaku, katanya Ayub. Pemeliharaan Tuhan yang menjaga nyawa. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan kasih hidup dan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan juga memberikan pemeliharaan. Luar biasa bukan? Saudara, seringkali saya nonton TV. Ya. Ada suatu perkataan yang berkata begini. Ki Dalang ngopo maine saiki. Ya. Artinya Ki Dalang ceritanya sekarang itu apa? Mengapa? Karena waktu itu dikatakan hidup ini seperti panggung sandiwara. Yang menentukan ceritanya itu Ki Dalang. Mau cerita Mahabharata ke, Ramayana ke, atau lain-lain, itu Ki Dalang yang menentukan. Nah, hidup kita ini seperti itu juga. Mungkin kita hidup sebagai orang yang terhormat, ya, kaya raya dalam panggung sandiwara itu. Mungkin kita berperan sebagai orang ya sederhana, mungkin jadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, disitulah peranan orang yang ditentukan oleh Ki Dalang, sutradara. Kamu dalam cerita ini jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi. Yang menentukan itu sutradara. Namanya panggung hidup, panggung sandiwara.
Di dalam kehidupan kita, Tuhan juga memberikan hidup dan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia Allah yang membawa kita dalam hidup ini dengan talenta karunia Allah yang berikan kepada kita sebagai apa? Ya, dalam Alkitab dikatakan ada yang jadi gembala, ada penginjil, ya, ada jadi nabi, ada jadi rasul dan berbagai-bagai. Kita ditentukan Allah, dipanggil Allah sebagai apa? Di sanalah kita hidup di dalam kasih karunia Allah dan Allah memelihara hidup kita. Sesuai dengan panggilan kita, kita hidup di sana melayani Tuhan dengan setia sampai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tercapai. Saudara, kita perlu memahami, ya, kenapa? Yang pertama, hidup ini karena kasih karunia. Karena kasih karunia yang menyelamatkan kita. Dan kasih karunia yang menyelamatkan itu bukan usaha kita. Bukan hasil kerja keras kita. Bukan karena kita sekolah. Tapi pemberian Allah. Nah ini. Pemberian dari Allah. Jadi kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Bukan hasil kerja keras kita. Bukan hasil usaha kita. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita. Itu pemberian daripada Tuhan. Ya, Tuhan tempatkan kita sebagai, tadi saya katakan kita hidup sebagai panggung sandiwara. Mungkin kita ditempatkan Tuhan sebagai raja. Itu dia. Bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, dikatakan pemeliharaan Allah. Tidak jauh. Kasih karunia-Nya kepada kita itu pemberian Allah. Juga Allah memberikan pemeliharaannya. Sehingga kita dapat menikmati apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kita hidup di sana dan kita melayani di sana. Kita melakukan di sana. Kita dipelihara oleh Allah. Saudara, satu perkara, Allah tidak pernah memberikan jaminan kita bebas dari masalah. Tapi Allah memberikan jaminan kita akan diberikan kemampuan jalan keluar untuk mengatasi masalah. Ya, bukan bebas. Enggak, masalah itu ada. Karena masalah-masalah itu berguna bagi kita untuk menguji iman kita supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Allah, bukan yang lain. Nah, itu gunanya. Penderitaan masalah itu membuat kita diproses lebih lagi mengenal secara pribadi, bergaul bersama dengan Allah. Itu dia namanya pemeliharaan Allah. Saudaraku, di dalam Mazmur 119 di sana dikatakan ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik. Wah, pemazmur ini berkata bahwa aku tertindas itu baik. Bah, kalau yang lain berkata, aduh, tertindas, air mata, susah, penderitaan, ya, aduh.
Tapi pembasmi bilang, itu baik. Ayo kita meniru. Jangan bilang, aduh, tapi kita akan berkata seperti itu baik. Kenapa harus dikatakan baik? Karena bagiku, pemasmur meneruskan, adalah aku mau belajar supaya aku melakukan belajar ketetapan firman yang Tuhan katakan. Jadi kalau kita tertindas, pemasmur kata itu baik karena kita harus supaya belajar ketetapan Tuhan. Dalam hal ini, dalam ayat yang kita baca, ketetapan Tuhan itu apa? Ya ini dikatakan kasih karunia. Kita harus belajar kasih karunia itu supaya kita mengerti dan pemeliharaannya. Ketetapan Tuhan itu bagaimana? Supaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah itu ya, kita harus belajar dalam perkara ini. Saudaraku, kasih karunia diberikan, kita bisa memiliki hidup berkemenangan. Kasih karunia diberikan Tuhan agar kita hidup mendapatkan kemenangan, hidup berkemenangan. Pemeliharaan Tuhan disediakan hari lepas hari, terus menerus. Pemeliharaan Tuhan berikan kepada kita dan kekuatannya sehingga kita dapat melalui itu semua. Ini pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini mari kita bersyukurlah atas kasih karunia-Nya dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam berbagai pencobaan. Kita mau belajar ketetapan Tuhan. Dalam bayang-bayang maut sekalipun, kita tetap belajar mempercayakan tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, biarlah kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami boleh menikmati itu dan kami boleh tetap belajar ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami duduk diam di bagi Tuhan, kami percaya bahwa melalui firman Tuhan, kasih karunia-Mu dan pemeliharaan Tuhan, dan kami mau hidup dalam ketetapan itu, Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan, apa yang anak-anak-Mu lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan juga memberkati bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati gereja-gereja-Mu. Tuhan, pagi ini kami terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.